Selamat pagi sahabat Seri Anugerah, berbahagia kita dapat kembali bertemu pada hari yang baru ini. Sebelum disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hatimu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Sebelum melakukan pelayanan dan aktivitas, marilah kita dibekali oleh firman Tuhan yang diaturkan pada kita hari ini. Diambil dari kitab Imamat, pasal yang ke-19 ayat 17. Saya baca buat kita, demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah yang dapat memutus hubunganmu dengan Tuhanmu? Dan apakah yang membuat engkau semakin jauh dari persekutuan dengan orang percaya dan sesamamu? Itu adalah karena kebencian. Dan kebencian itu melahirkan juga niat-niat jahat di dalam hati. Orang yang membenci adalah orang yang merencanakan sesuatu yang tidak baik terhadap orang yang dia benci, sehingga apapun yang diperbuat oleh sesamamu, apakah itu baik, apakah itu sangat tidak baik, akan menjadi semuanya tidak baik. Karena apa? Kamu sudah menilai, kita sudah melihat dia dari sisi yang buruk saja. Itulah yang membuat atau yang mengakibatkan persekutuan atau juga persatuan di kalangan orang-orang percaya seringkali menjadi ambruk. Karena apa? Karena ada virus yang jahat dan lebih jahat dari corona saat ini, yaitu kebencian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak hal yang menyebabkan kita benci kepada orang lain. Mungkin bisa saja karena perlakuannya terhadap kita, bisa saja karena kita dihasut oleh orang lain, tetapi mungkin ada yang lebih banyak karena kecemburuan dan iri hati. Saudara, ini yang berbahaya. Kalau engkau karena korban hasutan, engkau boleh semakin mempelajari, dan pada akhirnya kau akan menemukan bahwa orang itu sebetulnya tidak layak engkau benci, dan engkau akan mendoakan dan bahkan mungkin bisa berdamai. Tetapi ketika engkau membenci orang lain oleh karena iri hati dan kedengkian, sampai kapanpun engkau akan tetap terjerumus di dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan mengungkap kepada kita bahwa sesungguhnya itu harus ditinggalkan. Orang percaya tidak boleh dikuasai oleh kebencian. Orang percaya tidak boleh dikuasai oleh kedengkian, apalagi dendam. Karena orang-orang yang tersebut di dalam hatinya hanya dipenuhi niat-niat yang tidak baik. Daud mengatakan bahwa orang yang membenci adalah orang-orang yang memiliki niat-niat yang tidak baik. Lalu apakah pernyataan Daud yang disampaikan terhadap orang yang seperti itu? Bagaimana Tuhan menilai orang seperti itu? Di dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 18 dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya saudara, doa-doamu tidak akan didengar kalau sepanjang di hatimu masih dipenuhi oleh niat-niat yang tidak baik. Maka wajar kalau kita akan terus lebih dalam kegelapan. Maka wajar kalau kau akan semakin terperosok di dalam kegelapan. Tinggalkan itu. Karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang seperti itu. Lebih jauh juga firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Matius
supaya kita belajar bahwa itu sangat tidak baik. Matius pasal yang ke-6 ya, pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai 15. Apa kata firman Tuhan tentang orang-orang yang seperti ini? Dikatakan bahwa Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan bahwa orang yang katakanlah yang selalu hidup di dalam kebencian, maka dia akan sulit mendapat pengampunan. Oleh sebab itu dia akan tertinggal terus di dalam kegelapan. Firman Tuhan mengatakan Matius 6 ayat 14 sampai 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi saudara, jangankan mengiri hati, jangankan untuk mendendam. Ketika saudara juga disakiti oleh orang lain, sudah harus mengampuni, agar Bapamu di surga boleh mengampuni engkau. Lebih lanjut, Rasul Paulus juga mengatakan di dalam kitab Kolose, ya saudara-saudara, kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, dikatakan bahwa agar kita benar-benar mengetahui bahwa hidup kita harus diperbaharui oleh Roh Kudus, hidup kita harus dipenuhi oleh kasih, agar kita tidak terjerembab terus di dalam kegelapan. Dikatakan demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kalau orang lain menaruh dendam kepadamu dan kamu merasa dia membencimu, kamu harus mengampuni dan berdoa. Dan tentu kamu harus memberikan pintu maaf, pintu pengampunan, sebagaimana kita sudah diampuni. Saudara, ketahui dan sadarilah bahwa dirimu adalah umat kudus milik Tuhan, bahwa dirimu adalah orang-orang yang sudah diampuni. Maka berkarakter dan berperilakulah sebagaimana orang yang diampuni. Demikian yang mau disampaikan kepada kita saat ini. Karena apa? Ketika engkau mengampuni, engkau sudah lebih dahulu diampuni, dan kuasa pengampunan itu menjadikan engkau umat kudus milik Allah, dan itulah yang menghindarkan engkau dari dosa. Itu sebabnya janganlah berdosa oleh karena orang yang membencimu. Janganlah menjadikan engkau berdosa oleh karena saudara-saudaramu melakukan kesalahan terhadapmu, tetapi ampunilah dia. Dan terus terang katakan, kawan, apa yang kau lakukan itu tidak baik. Nah, dengan demikian di sanalah fungsi persaudaraan orang Kristen, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mengajari, dan saling menegur bila ada yang jatuh di dalam kesalahan atau pencobaan. Selamat menebar kebaikan. Ingat, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang kau berikan bagi kami. Biarlah dalam kehidupan kami boleh saling berterus terang dan saling mengampuni. Manakala ada yang jatuh di dalam kesalahan, kami tidak membiarkannya jatuh dalam kesalahan, tetapi kami boleh memberikan sapaan, teguran, dan nasihat. Kuasai kami Tuhan, sehingga kami tidak iri hati, tidak dengki, dan tidak menaruh dendam, karena itu sesuatu yang tidak baik bagi kami, bagi pertumbuhan jasmani dan bahkan rohani kami. Amin.